Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tri Puspa Asibuan, NPM 2429061030. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Mengidentifikasi Rancangan Sosiologi Terhadap Kajian Hukum. Baik, terlebih dahulu kita masuk ke latar belakang. Hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial tempat hukum itu diterapkan. Sosiologi hukum mengkaji bagaimana norma-norma hukum dibentuk, diterima, dan diimplementasikan dalam masyarakat. Pemahaman ini membantu untuk mengidentifikasikan apakah hukum berfungsi dengan baik atau hanya menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan tertentu. Hukum adalah refleksi dari dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nilai tradisi dan perubahan sosial mempengaruhi bagaimana hukum dirancang dan diterapkan. Sosiologi hukum membantu untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan sosial yang dapat mempengaruhi peraturan hukum serta peran hukum dalam mengatasi keadilan sosial. Hukum berfungsi sebagai sarana pengatur hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Dan kita bisa juga dapat mengidentifikasi bagaimana hukum mempengaruhi struktur sosial, status sosial, dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi, kita dapat menilai apakah sistem hukum yang ada memang adil dan efektif dalam mencapai tujuannya, seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesejahteraan masyarakat. Sosiologi hukum dapat mengidentifikasi apakah hukum yang ada memberikan perlindungan yang setara bagi semua lapisan masyarakat atau justru memperkuat ketidaksetaraan. Baik, inilah latar belakangnya. Kita masuk ke pembahasannya. Masuk ke poin A, rancangan sosiologi terhadap hukum. Bisa kita lihat, hukum tidak hanya sebagai norma-norma yang berlaku secara formal, tetapi juga sebagai suatu sistem yang terhubung erat dengan struktur sosial, budaya, dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Tetapi juga interaksi antara hukum dengan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi penerapan dan efektivitas hukum. Di sini ada beberapa pendekatan yang sering digunakan dalam rancangan sosiologi terhadap kajian hukum. Yang pertama, teori hukum sebagai instrumen sosial. Kedua, hukum dan perubahan sosial. Ketiga, pendekatan konflik. Keempat, pendekatan interseksionisme. Kelima, hukum dan normativitas sosial. Dan keenam, hukum sebagai refleksi budaya. Secara keseluruhan, rancangan sosiologi terhadap kajian hukum mengarah pemahaman bahwa hukum tidak bisa dipahami secara terpisah dari konteks sosialnya. Kajian ini memperlihatkan bagaimana hukum berinteraksi dengan berbagai elemen sosial seperti struktur kekuasaan, norma-norma budaya, dan perubahan sosial untuk menciptakan atau bahkan memperkuat ketertiban sosial. Di sini ada komponen utama dalam rancangan sosiologi terhadap hukum. Yang pertama, hukum sebagai cerminan struktur sosial, yang dimana dianggap sebagai suatu refleksi dari struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Kedua, interaksi antara hukum dan masyarakat, yang dimana hukum tidak dilihat sebagai sistem yang terisolasi, tetapi sebagai sesuatu yang terus-menerus berinteraksi dengan masyarakat. Yang ketiga, hukum sebagai alat pengendalian sosial,
yang dimana untuk mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Keempat, perubahan sosial dan hukum, yang dimana hukum dianggap sebagai salah satu agen perubahan sosial dan mencerminkan atau bahkan mendorong perubahan dalam nilai-nilai sosial, struktur sosial, dan kebijakan publik. Kelima, teori-teori sosiologi hukum. Ada 3 teori. Pertama, teori konsensus atau Emidahem. Kedua, teori konflik atau Karl Marx-Weber. Ketiga, teori intervensionisme simbolik. Dan keenam, hukum dan ketidaksetaraan sosial, yang dimana itu dia menyoroti bagaimana hukum dapat memperkuat atau memperburuk ketidaksetaraan sosial. Ya, dia bisa juga digunakan untuk melindungi hak-hak minoritas, tetapi juga bisa digunakan untuk mendiskriminasi kelompok tertentu berdasarkan ras, gender, atau status ekonomi. Maka kayak penting dalam mengidentifikasi potensi ketidakadilan dalam sistem hukum. Ketujuh, proses penerapan hukum dan efektivitasnya, yang dimana sosiologi juga mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata. Bisa dipengaruhi oleh faktor sosial seperti budaya, ekonomi, dan politik. Rancangan sosiologi terhadap hukum memberikan pemahaman yang lebih luas, kontekstual mengenai bagaimana hukum tidak hanya berfungsi sebagai sistem aturan kaku, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang terhubung erat dengan dinamika kekuasaan dan perubahan dalam masyarakat. Hukum dalam pandangan ini hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga untuk menciptakan dan mempertahankan struktur sosial yang lebih adil atau bahkan mempertahankan ketidaksetaraan. Itu biasa tergantung pada bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik sosial. Baik, di sini kita masuk ke poin B, tujuan utama dari kajian sosiologi terhadap hukum. Adalah untuk memahami lebih dalam bagaimana hukum tidak hanya berfungsi sebagai sistem aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial, kekuasaan, budaya, dan ekonomi masyarakat. Di sini ada beberapa tujuan utama dari kajian sosiologi terhadap hukum. Yang pertama, menganalisis fungsi hukum dalam masyarakat. Tujuannya memahami bagaimana hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial, menciptakan keteraturan, serta menjaga stabilitas dalam masyarakat. Kedua, mengidentifikasi ketidaksetaraan dan konflik sosial. Tujuan menyadarkan masyarakat tentang bagaimana hukum dapat memperkuat atau mengurangi ketidaksetaraan sosial. Ketiga, mempelajari proses pembentukan dan penerapan hukum. Tujuan meneliti bagaimana hukum dibentuk, diterima, dan diterapkan dalam masyarakat. Ini mencangkup pengaruh faktor sosial, budaya, politik, dan pembentukan hukum, serta bagaimana diterapkan dan praktikah oleh institusi hukum dan masyarakat. Keempat, menganalisis pengaruh hukum terhadap perubahan sosial. Tujuan sosiologi hukum bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum dapat menjadi agen perubahan sosial. Kelima, mengidentifikasi peran hukum dalam pembentukan identitas sosial. Tujuan
membentuk identitas sosial individu dan kelompok dalam masyarakat, dan berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban individu serta menetapkan batasan antara kelompok sosial yang berbeda sehingga berperan dalam menciptakan atau memperkuat identitas sosial tertentu. Keenam, mengevaluasi keadilan dalam sistem hukum. Ketujuh, menganalisis hubungan antara hukum dan struktur kekuasaan. Kedelapan, menilai efektivitas penegakan hukum. Kesembilan, memahami hukum sebagai konstruksi sosial. Dan kesepuluh, memberikan rekomendasi untuk reformasi hukum. Jadi, tujuan utama dari mengidentifikasi sosiologi terhadap kajian hukum adalah untuk memahami interaksi antara hukum dan masyarakat serta menilai peran hukum dalam menciptakan keadilan, stabilitas, dan perubahan sosial. Sosiologi tidak hanya membahas bagaimana hukum diterapkan, tetapi juga bagaimana hukum dipengaruhi oleh dinamika sosial dan bagaimana itu sendiri dapat mempengaruhi struktur sosial masyarakat. Baik, di sini kita masuk ke poin C, peran mengidentifikasi rancangan sosiologi kajian hukum. Rancangan sosiologi hukum memberi perspektif yang lebih luas dan kontekstual mengenai fungsi hukum dalam masyarakat, serta bagaimana hukum dipengaruhi dan mempengaruhi dinamika yang ada. Berikut ada beberapa peran utama dalam mengidentifikasi rancangan sosiologi terhadap hukum. A. Pemahaman hukum sebagai produk sosial. B. Menjelaskan fungsi hukum dalam menjaga keteraturan sosial. C. Menganalisis ketidaksetaraan dan dominasi kekuasaan dalam hukum. D. Membantu menilai keadilan sistem hukum. E. Mengungkapkan pengaruh hukum terhadap perubahan sosial. F. Menilai efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat. G. Menganalisis relasi antara hukum dan struktur sosial. H. Membantu dalam perumusan kebijakan publik. Jadi, mengidentifikasi rancangan sosiologi terhadap hukum memungkinkan kita untuk memperoleh wawasan dalam perumusan kebijakan publik dan reformasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Dengan pemahaman mengenai antara hukum dan masyarakat, kebijakan hukum dapat diarahkan untuk menciptakan perubahan yang lebih adil dan progresif. Kesimpulan, mengidentifikasi, jadi kesimpulan keseluruhannya ini, mengidentifikasi rancangan sosiologi terhadap kajian hukum untuk memahami interaksi kompleks antara hukum dan dinamika sosial dalam masyarakat. Rancangan ini memberikan perspektif yang lebih luas dalam melihat hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan yang diterapkan oleh negara, tetapi juga sebagai produk sosial yang dibentuk oleh struktur, budaya, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Demikian pembahasan dalam materi yang saya susun dalam makalah ini. Semoga dapat membantu kita dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam memahami dan mempelajari ilmu sosiologi hukum serta dapat membuka wawasan yang lebih luas tentang pemahaman apa saja yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada banyak-banyak sumber
data dan informasi baik dari buku, internet, dan sumber informasi lainnya yang menyediakan beberapa materi dan penjelasan tentang sosiologi hukum, sehingga saya dapat diberikan kemudahan dalam pengerjaan tugas serta pemahaman di dalamnya. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak dosen yang memberikan tugas ini. Dengan tugas ini, saya dapat memahami apa saja yang menjadi rumusan dalam penyusunan dan pembahasan materi ini. Dalam pembahasan materi ini, saya harap diberikan tanggapan supaya dalam memahami materi ini dapat menambahkan wawasan yang lebih luas lagi tentang mengidentifikasi rancangan sosiologi terhadap kajian hukum. Saya akhiri terlebih dahulu. Saya memohon jika ada salah kata pengucapan dalam pembacaan yang kurang baik atau maksimal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.